Ya, baik. Selamat siang, salam, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama sekali lagi tentang sebuah input atau sebuah program di mana kita akan mencari luas. Yang pertama itu luas persegi panjang, kemudian ada segitiga dan luas lingkaran. Ya, jadi masing-masing itu kita akan cari berapa luasnya dengan membuat sebuah program. Nah, seperti biasa saya akan menggunakan aplikasi DevC di sini ya. Ya, bagi teman-teman yang menggunakan apa Visual Studio Code, ya itu juga bisa. Tapi saya di sini menggunakan aplikasi DevC untuk membuat sebuah program tersebut. Ya, kita masuk pada aplikasinya yaitu DevC. Kemudian kita akan membuat sebuah file. Silakan teman-teman buat dulu filenya. Kita buat filenya dulu. Ya, kita buat dulu tentang apa ya? Sebentar teman-teman. Parameter ya, latihan. Kita underscore parameter. Parameter, jangan lupa kita pakai .c atau teman-teman juga bisa taruh sini .c-nya. Ya, latihan parameter. Oh, ternyata di sini sudah. Kita kode saja. Ya, seperti ini. Ya, langkah pertama seperti biasa teman-teman, kita buat pertama yaitu include-nya dulu bagi teman-teman. Ya, kita buat include-nya untuk bahasa C itu yang pertama itu adalah include studio.h. Ya, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti yang saya jelaskan bahwa include ini adalah sebuah sintaks di mana dia itu menunjukkan bahwa ini adalah menggunakan bahasa C. Nah, kemudian ini ada ciri-cirinya bahasa C yaitu menggunakan include, kemudian menggunakan studio yaitu standar input output. Ya, kita lanjut. Ya, kita pakai karena kita menggunakan ingin mencari sebuah luas dari persegi panjang. Ya, jadi kita membuat eh, kita berikan tipe data yang sesuai dengan variabel yang kita akan cari. Misalnya teman-teman mungkin akan memberikan nilai atau sebuah titik di mana nilainya itu adalah nilai persegi panjangnya itu adalah bilangan bulat, ya kita pakai integer. Jika memang teman-teman ingin menggunakan bilangan pecahan mungkin menggunakan koma, mungkin teman-teman bisa menggunakan tipe data float untuk membuat program ini. Kemudian kita karena di sini saya menggunakan variabel bilangan bulat saja, jadi kita menggunakan integer saja. Integer persegi panjang persegi panjang. Ya, teman-teman, di sini perlu diperhatikan bahwa pada saat penulisan persegi panjang, di sini jangan menggunakan spasi kosong, teman-teman. Ya, disarankan menggunakan ended score seperti ini, garis bawah seperti itu. Agak dibilang garis miring tapi agak di bawah seperti itu. Ini namanya ended score, teman-teman. Ya, usahakan diperhatikan teman-teman agar nantinya tidak error sintaksnya. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Kita beri integer. Nah, karena variabel pertama yang ingin saya berikan yaitu bilangan bulat, saya menggunakan tipe data integer untuk mengisi variabelnya nanti. Saya kode menggunakan X. Ya, karena teman-teman kita akan mencari luas dari persegi panjang ini. Jadi kita menggunakan dua variabel yaitu
dengan memperhatikan rumus ya, dari luas persegi panjang. Untuk mencari luas persegi panjang, yaitu adalah P kali L atau panjang kali lebar. Jadi teman-teman menggunakan dua variabel dan dua tipe data. Menggunakan integer semua saja. Saya menggunakan bilangan bulat dengan yang satu itu saya kode dengan X dan satunya adalah Y. Seperti ini. Ya, kemudian karena di sini kita menggunakan integer, jadi ada beberapa tipe tipe data yang ada dalam bahasa C. Itu ketika kita menggunakannya, jadi kita perlu untuk mengembalikan nilai tersebut. Ya, yaitu menggunakan return seperti ini. Return. Tipe data apa saja yang menggunakan return yang perlu dikembalikan nilainya? Ya, ada beberapa teman-teman. Yang pertama itu adalah char, baik itu char biasa maupun char string, yaitu kayaknya menggunakan pengembalian nilai pada tipe data. Kemudian ada tipe data integer, seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu integer, di mana nilai harus dikembalikan. Ya, nilainya harus dikembalikan teman-teman. Kemudian juga ada menggunakan float. Ya, float ini adalah hampir sama dengan integer, namun dia menampung variabel nilai yang berbentuk pecahan seperti itu. Nah, terus apa ya? Adakah tipe data yang tidak harus mengembalikan nilai pada sebuah sintaks atau sebuah program? Ya, ada teman-teman. Tidak menggunakan pengembalian nilai, yaitu adalah void. Void ini adalah tipe data di mana kita bisa menggunakannya tanpa harus mengembalikan nilainya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi karena kita menggunakan integer, jadi kita kembalikan nilainya. Kembalikan nilai seperti ini teman-teman ya. Ya, kemudian di bawahnya kita akan membuat sebuah sintaks lagi. Kita gunakan integer juga, integer main. Ya, integer main ini adalah sebuah sintaks di mana dia sintaks ini adalah yang pertama dicari oleh sebuah komputer saat menjalankan sebuah program. Ya, jadi apa yang dicari terlebih dahulu oleh komputer yaitu main. Ini, bagian ini, sintaks ini. Ini adalah yang pertama dicari oleh komputer untuk dijalankan kemudian yang berikutnya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian eh kita beri apa? Yang pertama itu kita printf seperti ini. Ya, seperti sebelumnya juga teman-teman saya sudah sampaikan, namun tidak apa-apa kita akan jelaskan dan lebih pahami lagi bahwa supaya diingat kembali bahwa printf ini berfungsi sebagai sintaks di mana apapun yang ada di dalam printf yang ada di tanda kutip itu akan diambil sebagai akan ditanda sebagai sebuah teks yang akan ditampilkan pada bagian outputnya nanti teman-teman. Ya, jadi printf ini akan menampilkan apa yang kita tulis dalam tanda kutip itu akan berubah menjadi sebuah teks yang akan ditampilkan pada hasilnya nanti atau outputnya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya akan menampilkan yang pertama itu adalah sebuah tanda bahwa ini adalah program untuk menghitung luas persegi panjang ya. Persegi panjang, jadi saya tulis di sini persegi panjang. Saya ketik persegi panjang seperti ini. Ya, untuk model seperti ini teman-teman mungkin bisa sesuai dengan teman-teman saja mau pakai model seperti apa. Namun di sini saya kasih sama dengan saja seperti biasa saja modelnya. Kemudian saya akan menambahkan printf. Nah, printf di sini saya akan menampilkan sebuah sebuah tempat di mana nilai yang akan kita masukkan nanti itu akan tertera pada bagian outputnya nanti untuk dieksekusi. Seperti itu teman-teman.
Jadi saya akan tulis yang panjang, panjang dulu. Karena rumus dari mencari persegi panjang itu, mencari luasnya adalah P kali L, panjang kali lebar. Jadi ada dua nanti tempat di mana kita akan menampung nilainya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita pakai persen D di sini. Sebentar ya, persen D. Ya, di sini saya menaruh persen D. Nanti eh, apapun yang kita masukkan nanti pada bagian akhirnya, dia itu akan masuk bagian sini kemudian eksekusi oleh komputer. Seperti itu teman-teman. Ya, untuk nanti penjelasannya saya akan jelaskan untuk lebih terincinya lagi setelah saya membuat program yang pertama ini. Kemudian teman-teman bisa menaruh nilai nilai yang akan kita cari pada bagian sintaks ini, yaitu panjang dari persegi panjang nanti ini berapa teman-teman. Ya, saya contohkan di sini saya menggunakan panjangnya ada 22. Ini dalam bentuk sentimeter ya teman-teman. 22. Kemudian jangan lupa teman-teman menutup setiap sintaks ditutup dengan menggunakan titik dua, titik koma seperti ini teman-teman maksudnya. Supaya sintaks yang akan dijalankan berikutnya itu tidak error teman-teman. Ini menandakan bahwa sintaks yang kita buat itu berakhir di bagian sini teman-teman. Jadi kita akan membuat sintaks baru pada bagian bawahnya. Sorry, sini ada double. Ya. Kemudian kita buat printf lagi. Printf. Ya, kemudian saya bikin printf di sini. Kemudian ada lebar, bagian lebar sini ya. Lebar dari persegi panjang dari apa? Dari dari sini ya teman-teman, kita tambah begini. Ya, seperti kita ikut bagian atas saja teman-teman seperti ini. Ikuti saja bagian atas karena sintaks atau fungsinya itu nanti sama seperti ini. Dia akan menampilkannya nanti pada bagian outputnya teman-teman. Ya, kemudian kita tulis saya akan berikan nilai lebarnya itu adalah 15 cm. Kemudian kita akan print lagi. Saya akan menampilkan eh, apa sebuah rumus supaya kita lebih mengerti lagi nantinya. Sebuah rumus untuk mencari sebuah persegi panjang itu seperti apa. Jadi dia menggunakan rumus sebagai berikut ya teman-teman. Jadi rumus mencari persegi panjang adalah, ya, teman-teman bisa menaruh di sini adalah angka yang kita berikan. Misalnya yang pertama itu adalah panjangnya 22, kemudian ada 15. Seperti ini teman-teman. 22, kemudian kali 15. Seperti ini ya. Kemudian kita kasih seperti ini. Ya, saya akan jelaskan pada sintaks ini. Pada rumus persegi panjang, sini saya sengaja menaruh outputnya nanti supaya pembaca atau ya pengguna nanti bisa mengetahui bagaimana cara kerja dalam mencari sebuah persegi panjang itu. Jadi rumus rumus apa yang digunakan? Nah, di situ saya akan menampilkan caranya bagaimana cara untuk mengeksekusi mencari persegi panjang tersebut. Di sini teman-teman perlu perhatikan, usahakan pada bagian ini jangan dibalik teman-teman ya. Jangan jangan dibalik karena nantinya nilai X ini, nilai X yang ada pada integer yang pertama di atas ini, dia itu akan bernilai 22. Nah, 22 ini mewakili adalah variabel panjang seperti teman-teman. Jadi jangan pernah diubah.
Nanti takutnya salah ketika diubah. Jangan dibalik dengan bagian lebarnya. Jadi usahakan teman-teman, yang pertama itu adalah panjang, kemudian adalah di sini ada 15. Kalau integer kita inginkan adalah 22, maka yang pertama ditulis di sini adalah 22. Karena komputer akan mengeksekusi dari atas ke bawah, teman-teman. Namun berbeda sedikit di sini bahwa di sini tidak apa-apa. Kita di sini akan terbalik seperti ini. Integer bagian atas dulu, kemudian integer eksekusinya. Karena komputer akan mengeksekusi bagian yang pertama yaitu adalah main. Seperti ini teman-teman, main. Eh, ya, kemudian kita lanjut teman-teman. Eh, kita print atau saya akan menampilkan eh, apa cara cara bagaimana atau teknisi rumus ini untuk mengeksekusi program kita nanti teman-teman. Jadi saya akan tulis printf lagi seperti ini. Kemudian saya akan ketik luas. Saya akan menampilkan luas persegi panjang. Nah, seperti ini teman-teman ya, persegi panjang. Kemudian saya akan berikan titik 2 seperti ini. Kemudian saya beri persen i. Karena kita menggunakan integer. Seperti itu teman-teman. Nah, maka hasilnya nanti pun akan menjadi bilangan bulat atau integer itu. Kita pakai persen backslash n. Nah, backslash n ini berfungsi sebagai pengganti atau sebuah sintaks untuk menjalankan atau menampilkan sebuah enter nantinya supaya sintaks output pertama dengan output berikutnya itu tidak saling menyambung seperti itu. Jadi itu akan memisah teman-teman. Jadi itu fungsi dari backslash n. Jangan lupa titik koma. Ya. Kemudian inilah sintaks untuk mencari sebuah program untuk mencari program yang mencari luas persegi panjang seperti ini teman-teman. Kemudian yang kedua, saya akan membuat yang kedua yaitu mencari luas segitiga. Karena luas segitiga itu karena luas segitiga kita menggunakan sebuah pi atau bilangan yang sudah ditetapkan yaitu nilai pi 22/7 atau biasanya di bilangan pecahan itu diubah menjadi 3,14. Jadi nilainya nanti itu akan menjadi koma atau yang menggunakan tipe data float. Jadi kita di sini tidak menggunakan integer tapi float. Float teman-teman seperti ini. Ya, float. Setelah itu kita beri segitiga seperti ini. Kita ketik segitiga. Tanda kurung seperti biasa. Nah, kemudian di sini saya akan menampilkan atau memberikan di dalam tanda kurung ini ada 3 variabel dan 3 tipe datanya. Ya, jadi yang pertama itu saya kasih adalah integer x, karena nanti saya akan berikan nilai bilangan bulat teman-teman. Kalau teman-teman ingin menggunakan bilangan pecahan juga tidak apa-apa, tapi tipe datanya harus diganti menjadi float teman-teman. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Integer, saya juga akan menggunakan integer. Kalau salah di sini float ya teman-teman. Satunya itu float. Nah, seperti ini. Karena nanti pada yang pertama itu
ada bilangan pi yang nilainya itu 3,14, yaitu bilangan pecahan. Jadi satunya itu adalah tipe datanya itu float untuk menampung eh, data pi-nya nanti, teman-teman. Ya, kemudian karena seperti yang saya katakan tadi bahwa int, float, char, dan sejenisnya di sini selain pengembalian nilai, ada juga tipe data yang tidak mengembalikan nilai, seperti yang tadi yang sama-sama kita dengar, yang sudah saya jelaskan bahwa ada satu tipe data yang tidak perlu untuk mengembalikan nilai, yaitu adalah tipe data void. Ya, itu adalah tipe data void yang tidak perlu mengembalikan nilai, seperti itu teman-teman. Kemudian pada bagian sini sudah kita tadi ya, kemudian kita return itu seperti tadi, return pengembalian nilai, karena kita menggunakan tipe data float di sini teman-teman. Ya, kemudian kita beri float x ya, kita kasih x, yaitu nilai x-nya itu 0,5 0,5 di sini x-nya ya, tapi kita kita langsung kasih nanti bagian sini ya teman-teman ya. Kita langsung bagi di sini saja. Jadi kita tidak perlu tulis ini, jadi kita kasih 0 saja di sini teman-teman. Nolnya di sini juga sebenarnya bisa 0 nanti teman-teman. Ya, nanti kita ubah teman-teman. Ya. Kemudian pada bagian bawah sini kita beri spasi dulu teman-teman, biar nanti ada pemisah antara sintaks untuk mencari persegi panjang dan luas segitiga nanti. Jadi kita beri caranya itu kita tampilkan. Yang akan kita tampilkan itu adalah backslash n, di mana backslash itu akan mengatur jarak spasi antara sintaks atas dan sintaks bawahnya nanti teman-teman. Kita tutup dengan titik koma, kemudian kita printf ya. Kemudian kita kasih sama bagian atas untuk mempercepat waktu saja teman-teman. Kita kasih kasih sama dengan di atas, hampir sama seperti ini teman. Saya percepat saja teman-teman. Ya. Pada bagian sini teman-teman, hampir sama dengan teks yang ada di atas sini teman-teman. Tapi yang membedakan di sini kita menggunakan variabel, yaitu untuk menampung alas panjang dan rumus yang tetap yaitu 0,5. Ya, ini adalah rumus dari segitiga teman-teman, yaitu eh, panjang kali alas dan kali seperdua, begitu teman-teman, dikali seperdua. Kemudian di sini kita gunakan persen nol di sini. Kenapa? Karena pada saat kita tidak menambahkan 0, 0 koma, tidak ada angka di belakang koma, maka nanti angka-angka yang ada di belakang komanya itu akan terlalu panjang. Jadi saya mengubah nantinya. Nanti teman-teman saya akan perlihatkan bagaimana cara kerjanya. Kemudian
Oke, codingan kedua selesai dalam mencari luas segitiga. Kemudian kita masuk pada program yang kedua, yaitu mencari luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu rumusnya jari-jari kali jari-jari kali pi. Ya, kali pi. Jadi di sini pi itu nilai tetap ya. Dia itu adalah variabel nilai tetap di mana dia itu tidak bisa diubah nilainya. Dia sudah tetap nilai pi. Jadi nilai pi itu ada dua bentuk dalam bentuk pecahannya, yaitu 22/7 dan dalam bilangan pecahan ada 3,14. Ya, jadi tipe data yang kita gunakan yaitu float ya, karena dia ada float bagian variabelnya. Lingkaran, kita ketik lingkaran. Ya, di sini kita kasih masuk ini namanya parameter teman-teman ya. Di dalam parameter ini kita bisa isi beberapa pun yang kita inginkan, tetapi harus berfungsi teman-teman. Kapan hanya ditaruh tapi tidak berfungsi, maka itu hanya akan eh, boros dalam penyimpanan di komputer kita teman-teman. Ya, usahakan diberi, digunakan dan berfungsi dengan baik supaya tidak penyimpanan itu tidak terbuang dengan sia-sia teman-teman. Ya, kemudian kita kasih float di sini karena tipe datanya itu float. Kemudian tipe data yang ketiga itu integer, saya menggunakan integer. Variabel y dan variabel z yaitu integer juga. Ya, sama ini ya teman-teman karena menggunakan apa? Menggunakan tipe data float, jadi kita kembalikan nilainya. Kemudian kita turun di sini. Seperti yang tadi teman-teman ya. Di sini saya akan atur jaraknya menggunakan printf backslash on ya. Nah, kemudian kita print. Printnya itu juga sama dengan bagian atas teman-teman, bagian sininya. Ya, teman-teman bisa copy, tapi nanti ada beberapa mungkin yang agak berbeda teman-teman ya, karena rumusnya yang berbeda dengan lingkaran dengan yang lainnya gitu. Yang pertama yaitu kita mencari apa? Kita ketik seperti ini, luas lingkaran. Ya, untuk mempersingkat waktu saya percepat saya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Yang membedakan tadi di sini sintaks sebelumnya kita menggunakan jari-jari seperti ini. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa di sini ada jari satu, di sini ada jari dua. Ya, teman-teman, karena di sini ada sebenarnya ada tiga tipe data, maksudnya ada tiga variabel yang kita gunakan, yaitu jari-jari kali jari-jari kali pi. Nah, itu rumusnya untuk mencari luas lingkaran, teman-teman. Nah, di sini saya hanya membedakan ini hanya satu dua ini hanya menjadi pemisah atau pembedaan antara rumus jari-jari satu dengan jari-jari dua, bagi teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan persen titik 2F ini karena saya hanya mengambil dua angka di belakang koma nanti teman-teman ya, seperti penjelasan sebelumnya. Ya, kita lihat hasilnya teman-teman. Kita tunggu sebentar teman-teman. Dia masih memproses.
Ya, ini adalah hasil pencarian teman-teman ya. Ini adalah hasil pencariannya, yaitu yang pertama dia akan print f-nya ini luas persegi panjang, kemudian menampilkan panjang. Ini adalah kegunaan dari persen i tadi dengan ini persen i. Ini adalah bagian printf yang dianggap sebagai teks juga. Kemudian di sini ada persegi panjang dianggap teks, tetapi di sini ada perbedaan teman-teman. Di sini jumlah dari perkalian yang ada dalam kurung tadi teman-teman. Begitu juga dengan yang lainnya seperti itu teman-teman. Ya, demikian presentasi atau tutorial dari saya dalam memberikan tentang bagaimana cara membuat program untuk mencari luas dari eh, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Semoga ini menjadi tutorial yang bermanfaat bagi kita semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri selamat siang dan shalom. Tuhan memberkati kita semua.